action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Santi Ika Murpratiwi, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data semester 3, dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, maaf tadi ada orang lewat, kelihatan enggak? Dikit. Halo. Dikit, Oh, tapi udah. lanjut. Ulang ya, maaf. Kali lagi. Eka minta tolong suruh aku action. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Santi Ika Murpratiwi, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data semester 3, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan example of abstract data type. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh yaitu sistem perpustakaan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, Bayi Erwina Yolanda, selaku moderator, yang akan memandu acara presentasi kita dari awal hingga akhir. Saya Imadi Priandika Diatma Putrasari sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan mengenai petugas. Saya Niwayan Eka Aprilianti sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan ADT anggota. Saya Fauzan Hairi Ramdhani sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan buku. Saya Musfikoh Rizkia Aulia sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan ADT Borrowing System. Saya Mustafida sebagai pemateri keempat akan menjelaskan draft buku. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan materi mengenai abstract of data type. Nah, teman-teman, apa sih ADT atau abstract data type itu? ADT adalah model atau konsep struktur data yang hanya mendefinisikan apa yang bisa dilakukan terhadap data, tanpa peduli bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, agar kita semua sama-sama lebih paham mengenai ADT ini, mari kita langsung saja membahas contoh, yaitu sistem perpustakaan. Di mana pada sistem perpustakaan ini kami akan membahas mengenai 5 ADT, yaitu buku, kemudian ada anggota, petugas, rak buku, dan sistem peminjaman. Masing-masing ADT ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan buku sebagai abstract data type. Dalam sistem perpustakaan, buku ini bisa kita pandang sebagai sebuah abstract data type. Karena apa? Karena ia memiliki atribut yang mendeskripsikan identitasnya sendiri. Seperti apa? Seperti judul, seperti tahun terbit, status tersedia, atribut penulis, dan ISBN. Selain itu, buku juga memiliki operasi yang bisa dilakukan terhadapnya. Misalkan, pinjam buku, kembalikan buku, dan mencari, entah itu dari judul atau sebagainya. Jadi, buku ini bukan hanya sekedar data, tapi juga mendefinisikan bagaimana data tersebut bisa digunakan dan dimanipulasi dalam sistem perpustakaan, sesuai dengan prinsip abstrak data type yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Fauzan Hairi Ramdhani. Kemudian, untuk pembahasan dari ADT mengenai anggota akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Niwayan Eka Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sekarang kita lanjut
ke ADT anggota. Jadi selain buku yang menjadi pemeran utama dalam suatu perpustakaan, jadi ada juga anggota. Nah, di anggota ini memiliki atribut yaitu seperti nama anggota, ID anggota, alamat atau kontak, serta riwayat pinjaman dan lain sebagainya. Selanjutnya, ADT anggota ini memiliki beberapa operasi atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh anggota, yaitu seperti daftar anggota baru, meminjam buku, serta mengembalikan buku. Nah, jadi cukup dengan kartu anggota saja kita atau anggota bisa meminjam buku tanpa harus tahu bagaimana proses itu terjadi. Nah, kesimpulannya anggota hanya cukup tahu bagaimana cara meminjam buku dan mengembalikan buku tanpa harus memikirkan bagaimana data mereka disimpan ke dalam database atau bagaimana perhitungan keterlambatan saat mengembalikan buku. Selanjutnya akan dijelaskan. Ya, selanjutnya ADT yang ketiga itu ada librarian atau petugas. Petugas memiliki tiga atribut, yaitu ada nama petugas, ID petugas, dan jadwal kerja. Di mana sama seperti ADT yang sebelum-sebelumnya, ADT petugas juga memiliki operasi, di mana operasinya ada 3 juga. Yang pertama ada melayani anggota, kedua mendata buku, dan yang terakhir ada mengelola buku. Lanjut. Baik, ADT selanjutnya yaitu ada rak buku, yang dimana atributnya itu ada nomor atau ID rak, terus kategori seperti fiksi, sains, sejarah, teknologi, dan sebagainya. Terus ada jumlah susun atau tingkatan rak dan kapasitas penyimpanan. Lanjut, yang dimana rak buku ini memiliki operasi, ada menyimpan buku, mengelompokkan berdasarkan kategori, merapikan atau membersihkan, menghitung jumlah buku, mengambil buku, dan memindahkan buku antar. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ADT Borrowing System atau sistem peminjaman buku di perpustakaan. Jadi, di borrowing system itu ada beberapa atribut. Di antaranya ada ID anggota untuk mengetahui biodata si anggotanya, lalu ada ID buku untuk mengidentifikasi buku apa sih yang dipinjam, lalu ada nomor transaksi sebagai catatan transaksi peminjaman, ada tanggal pinjam dan tanggal kembali untuk menentukan batas waktu peminjaman, lalu terakhir ada status untuk mengetahui buku itu sedang dalam keadaan dipinjam atau sudah dikembalikan. Lanjut, masuk ke bagian operasi. Pada borrowing system, operasi yang dilakukan antara lain mencatat transaksi peminjaman ketika buku itu dipinjam, mencatat pengembalian ketika buku itu dikembalikan, lalu terakhir menghitung denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pengembalian buku. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada audiens yang telah mendengarkan materi kita dengan seksama, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu dosen serta rekan-rekan saya. Tibalah kita di penghujung acara. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi nomor WA salah satu dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.